dalam rangka mempromosikan pencaksilat dan tarian tradisional Betawi, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar Jakarta Dalam Warna di Bundaran Hotel Indonesia pada Minggu pagi. Ribuan penari dan pesilat berkolaborasi menampilkan pertunjukan kolosal sambil mengelilingi Bundaran Hotel Indonesia. Jurnalis Kompas TV, Cindy Permadi dan juru kamera Yohan Bagja akan mengajak Anda melihat tarian kolosal Betawi dari Jakarta. Berikut ini. Oke, gerakan tadi adalah gerakan KWR dari tarian kolosal Betawi. Saya lagi diajarin sama Kak Amel di sini dari Sanggar Tari Edisi yang tadi ikut sama-sama bersama sekitar 7-8 ribu penari, pesilat dan ASN Jakarta menari mengelilingi Bundaran Hotel Indonesia. Kak Amel, gimana kabarnya pagi ini? Halo, baik. Tanggapan dari Kak Amel dan teman-teman edisi dengan bisa ditunjukkan ke ruang publik yang begitu besar, campuran dari tarian, silat, ya sesuai dengan visi Jakarta global dan berbudaya ini. Tentunya karena di Jakarta ini banyak banget orang datang dari wilayah manapun, dan dengan adanya acara ini menunjukkan bahwa di Jakarta itu ada budayanya tersendiri yang mungkin masih banyak orang-orang tuh belum tahu ataupun masih kurang kenal dengan budaya yang punya Jakarta asli di sini gitu. Nah kalau tadi boleh cerita dong, bareng-bareng sama ribuan pesilat dan juga ribuan penari lainnya, apa sih yang jadi kesulitan atau tantangan? Yang menjadi kesulitan tentunya ini sih mempelajari gerakan juga ya, karena kan kita ada tarian yang dimana tarian itu mengandung unsur silat-silat itu sendiri. Kan bagi penari gerakan silat itu kan terkadang agak sedikit lebih sulit ya, karena gerakannya cenderung lebih baku, lebih kaku. Jadi itu sih tantangannya, kita mempelajari suatu gerakan yang sedikit tidak lebih lentur daripada gerakan tari biasanya gitu. Harapannya Kak Amel agar budaya tarian dari Betawi bisa terus didengar, dilihat oleh publik tidak hanya di Indonesia tapi juga secara global. Harapannya adalah khususnya bagi para penari tetap semangat untuk melestarikan tarian Betawi, tetap semangat untuk merasa bangga bahwa di Jakarta kita memiliki tarian yang sangat indah, tidak kalah indah juga dari tarian lainnya, yaitu tari Betawi. Dan juga harapannya semoga orang-orang di luar sana yang nggak tinggal di Jakarta ataupun yang tinggal di Jakarta yang masih kurang kenal dengan budaya Betawi bisa lebih mengenal lagi budaya Betawi dan bisa lebih mencintai lagi budaya Betawi. Kak Amel, terima kasih banyak. Terima kasih juga teman-teman edisi. Nah kalau Anda juga sayup-sayup dengar ada suara band, karena tidak hanya tarian tradisional, tidak hanya pesilat, tapi juga ada rangkaian hiburan lain dalam bentuk panggung di Bundaran Hotel Indonesia. Jadi para masyarakat yang mau menikmati Car Free Day di hari Minggu ini juga bisa mendengarkan. Tadi ada beberapa band dan artis ternama ibu kota. Nah kemudian tidak hanya juga diselenggarakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Jakarta, tapi mau membawa dari Betawi menuju global atau menuju internasional. Cindy Permadi, Yohan Bagja, Kompas TV, Jakarta. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto melepas kontingen Indonesia untuk mengikuti perayaan Bastille Day di Perancis. Upacara pelepasan dilakukan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Minggu pagi. Lalu apa saja agenda kontingen Indonesia di perayaan Bastille Day di Perancis nanti? Berikut laporan tim jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia dan juru kamera Andini Anissa untuk Anda. Saudara, memenuhi undangan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron bahwa Indonesia menjadi salah satu tamu terhormat di sana untuk mengikuti rangkaian Hari Raya Nasional Prancis. Pagi tadi di tanggal 6 Juli melalui Lanut Halim Perdana Kusuma ada sebanyak 253 personil yang diberangkatkan terlebih dahulu ke Prancis untuk mengikuti rangkaian dari Hari Raya Nasional Prancis. Nah, nantinya akan ada beberapa rangkaian dan juga tentunya persiapan. Seperti yang kita lihat di sini, ini masih menunggu karena ada dua pembagian penerbangan ataupun sorti, di mana sorti yang pertama tadi sudah berangkat, yang memang diisi oleh kebanyakannya adalah dari Taruna, baik itu Taruna Angkatan Darat, Laut dan juga Udara bersama dengan Taruna dari Akpol. Nah, kita akan tanyakan lebih lanjut mengenai sorti ataupun pasukan yang memang belum berangkat hari ini, yang dimana merupakan kloter kedua
penerbangan. Sudah bersama dengan saya Danyon dari Letkol Infantri Bistok Bari Simarmata. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak. Bisa dijelaskan dulu ini pasukan apa yang belum berangkat dan tugasnya nanti di Prancis seperti apa? Baik, terima kasih Mbak. Pasukan yang belum berangkat ini adalah gelombang kedua, di mana gelombang kedua ini terdiri dari pasukan defile sejumlah 262 orang, terdiri dari baik matra darat, laut maupun udara, yang nantinya akan melaksanakan defile di Paris, Prancis pada peringatan Bastille Day tanggal 14 Juli 2025. Berarti total ada berapa pasukan yang memang dikerahkan untuk Bastille Day? Secara utuh, satu kontingen terdiri dari 507 orang, di mana satu kontingen ini terdiri dari pasukan drum band Akademi TNI sejumlah 189 orang, kemudian ada pasukan upacara sendiri yang melaksanakan defile sejumlah 262 orang, dan sisanya adalah pendukung maupun pelatih. Mungkin dari kontingen Indonesia menjadi salah satu-satunya bahkan yang mengisi acara di sana. Apakah ada hal khusus nanti spesial yang diberikan? Memang ini kegiatan pertama kali yang baru kita lakukan dalam bentuk diplomasi militer. Mungkin kita diundang secara khusus oleh negara Perancis. Untuk itu kita sudah melaksanakan persiapan, diantaranya kita latihan defile selama kurang lebih 1 bulan, dan akan ada satu hal memang akan kita tunjukkan nanti di sana. Selain melaksanakan kegiatan berupa defile ini, kita akan melaksanakan ini Mbak, mungkin menunjukkan budayaan kita. Ya, diantaranya kita sudah menyiapkan beberapa kesenian yang akan coba kita tampilkan nanti di sana. Memang nanti sifatnya mungkin instan lah gitu ya, singkat berupa tari kecak, kemudian ada kesenian reok, tarian Papua, kurang lebih seperti itu. Kayak akan budaya Indonesia dipamerkan di sana ya. Bisa memanfaatkan momentum sekali tentunya di mata dunia. Semoga lancar dan semoga harapan untuk bisa membawa nama Indonesia, mengharumkan nama Indonesia di tingkat dunia. Amin. Bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Sehat selalu. Nah saudara, itu tadi penjelasan mengenai bagaimana kontingen Indonesia menuju ke Perancis. Seperti yang sering kali dan ulang-ulang saya sampaikan bahwa ini menjadi ajang untuk bisa membawa nama Indonesia, mengharumkan nama Indonesia di tingkat dunia. Nanda Aprilia, Adini Anissa, Kompas TV, Jakarta. Jangan kemana-mana saudara, karena usai jeda Kompas Siang masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda.